unit tabung oksigen konsentrator. Nah, mudah-mudahan tabung oksigen konsentrator ini bersama-sama dengan KD bisa didistribusikan di seluruh kabupaten kota Jawa Timur. Sehingga harapan kami sih, walaupun pandemi di tengah ini, kita kunci utamanya adalah kolaborasi, Bapak ya. Jadi kami harapkan kita semua sehat, ekonomi bisa bangkit kembali. Mohon izin moga-moga berkenan diterima. Baik, saya atas nama pemerintah Pusat Jawa Timur dan atas nama saya Pusat Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan alat konsentrator ini oksigen yang sangat bermanfaat untuk kami di Pusat Jawa Timur. Sekali lagi saya terima kasih. Kemudian ini saya beri. Izin, 1, 2, sekali, 1, 2. Oksigen konsentrator, alat ini sangat berguna untuk memberikan pertolongan pertama pada penderita yang pertama kena infeksi virus COVID dan mengalami gangguan pada fungsi paru-parunya. Jadi oksigen konsentrator ini bisa mengumpulkan oksigen di ruangan tanpa harus tercolok ke sumber oksigen di rumah sakit. Jadi bisa sampai 10 liter per menit. Jadi fraksi oksigennya di sini saya akan menunjukkan yang pakai oksigen nasal, pakai hidung. Kalau pakai hidung dengan dicolok ke 10 liter per menit ini fraksinya bisa sampai 60% oksigen. Tapi kalau diganti pakai masker di sini nggak ada masker. Kalau pakai masker tertutup dia bisa full sampai 80-100%. Jadi ini sangat berguna. Saya tunjukkan caranya. Jadi ini hanya perlu dividukan saja. Ini ada tabungnya, isi air. Airnya kalau kita isi dengan aqua steril atau air biasa sebenarnya boleh. Tujuannya cuma satu, supaya udara yang masuk ke saluran pernapasan itu lembab. Jadi tidak kering. Kalau kering, mukosanya nanti sakit. Ini tinggal diputar 10 liter per menit. Ini dari udara aja, nggak perlu colok. Hanya colok listrik ya, kalau listrik mati pasti pakai generator ya, nggak bisa ditiup. Langsung keluar. Oh iya, ada langsung apa kalau coba? Saya baru. Banyak oksigen jadi awet muda, Pak. Aduh, Pak. Aduh. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk bantuan pertama sebelum harus ke rumah sakit dengan oksigen tinggi ya. Itu kan kalau lagi kasus tinggi akan sangat berebut. Jadi tinggal dimatikan aja kalau sudah. Bagian bawah. Kalau yang bawah ini untuk nebulisasi namanya ya. Nebulisasi itu beberapa kasus dengan gangguan paru membutuhkan obat untuk membuka saluran pernapasan. Jadi bisa untuk oksigen, ini untuk uang. Kalau diisi air, diisi napasan, ada celahnya. Ini, ya obatnya ada di sini. Ini dipasang. Ini untuk obat. Tapi ini nggak bisa colok oksigen, nggak bisa. Ini untuk obat aja. Jadi tekanannya hanya untuk merubah air menjadi partikel yang lebih kecil, seperti alat nebul. Jadi ini hanya bisa dipakai satu orang. Kalau nggak dipakai, dia dilepas. Jadi oksigennya hanya ada di atas. Itu Bapak. Oh, pasti sangat bermanfaat. Bapak, saya mau minta apakah ini hanya untuk pasien COVID atau bisa juga untuk kasus tadi? Kalau menurut dokter bisa untuk semua penyakit, tidak hanya COVID aja. Jadi kalau orang napas sesak, bukan COVID juga bisa dipakai. Ya.
Bapak, apa dengan pemberian perdana ini nanti seperti apa sikap pemerintah untuk mungkin menambah? Iya, saya kira kita pasti, karena ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kami juga akan minta kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah juga bisa mengadakan di rumah sakit, karena kita sangat membutuhkan oksigen. Oksigen kan semua bisa, tapi kalau orang lagi penyakit kan kita sedot oksigen yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui alat itu, baru kemudian disterilkan oleh air itu yang tadi Bu Dokter katakan itu, baru kemudian diberikan. Dari 30 unit ini akan disalurkan ke seluruh kabupaten, seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kalau terkait thalassemia yang tadi disampaikan. Jadi begini, saya hari ini sangat berbahagia. Selain saya sebagai wakil gubernur, saya juga ketua umum PMI Nusa Tenggara Timur. Padahal selama ini ada satu penyakit, bukan penyakit ya, satu kekurangan dalam tubuh kita, itu yang menyebabkan stunting. Selama ini kan stunting kita harus hanya melihat orang kurang gizi dan sebagainya. Padahal dari kurang darah, eritrositnya, darah merahnya itu pecah, itu juga menyebabkan seorang itu bisa stunting. Oleh sebab itu nanti PMI dan teman-teman di Optik itu kita akan kerjasama supaya nanti begitu diinventarisir orang-orang yang thalassemia membutuhkan darah, maka PMI wajib hukumnya menyiapkan darah, baik darah mati maupun darah hidup. Apa yang dimaksudkan darah mati? Darah mati itu hasil dari transfusi. Kita tahu darah hidup itu seperti adik-adik gini. Misalnya adik golongan darah apa, asal jangan darah biru aja. Kalau masih darah merah, itu golongan darah A, B dan sebagainya. Malam sekalipun kalau orang di sini butuh, yang penyediaan darah mati tidak ada, kita bisa kontak teman-teman sekalian. Itu yang kita akan lakukan itu. Siap. Untuk Ibu Dokter, mungkin data hari ini penderita thalassemia di NTT berapa? Sampai saat ini yang terdata penderita thalassemia itu baru 14 orang. Cuman thalassemia ini adalah kelainan bentuk sel darah merah yang ada di dalam keluarga. Jadi dia diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi yang baru terdeteksi adalah anak-anak dengan thalassemia mayor yang membutuhkan transfusi setiap bulan. Thalassemia itu bukan keganasan seperti kanker darah. Orang penderita thalassemia bisa bertahan hidup sampai besar sampai dewasa asalkan dapat transfusi setiap bulan. Dan itu akan membuat tumbuh kembang juga optimal. Ini contoh. Ini adalah penderita termuda thalassemia kita di Kupang. Ini juga thalassemia sudah. Ini namanya Abiza, umurnya sekarang 6 tahun, transfusi. Memang ketahuan anemia awal itu sejak umur 2 tahun. Tapi ya namanya kita di Kupang itu kan biasanya masih berpikir ini hanya hanya kekurangan darah, kekurangan zat besi, bukan. Akhirnya di umur 4 tahun baru kita mau tidak mau kita harus tegakkan jonggosannya dan ketahuan bahwa thalassemia mayor. Jadi sejak umur 4 tahun sudah transfusi rutin 3 minggu sekali sampai dengan sekarang. Ini ada satu lagi. Ini. Angkat sini. Sini. Mamanya yang halo, selamat siang. Ini anak saya namanya Salsabila. Mulai transfusi dari umur 1 tahun 9 bulan dan sekarang sudah berumur 18 tahun. Ibu Dok, mungkin 14 penderita itu tersebar di mana saja dan ini kan ada sambut baik dari Pemprov NTT untuk berkolaborasi ke depan. Kira-kira apa yang nanti dilakukan ke depan? Di Kupang itu ada 8, Atambua ada 1, Orang Tunggal 2, Soe, Malaka 1, Soe 1, Mau Ere 1. Sejauh ini yang terdata sama kita ya. Tapi saya yakin kalau satu orang ditemukan diagnosis mayor, pasti keluarganya ada. Karena dia genetik. Dan selama ini kita yakin bahwa anemia, kita merasa kita kalau pusing kurang darah itu kita udah biasa kan, gitu, kurang istirahat kok, kurang zat besi. Tapi belum pernah kita screening secara betul apakah ini ada kelainan genetik yaitu thalassemia. Jadi kalau
HB, mungkin ya sekalian edukasi. Kalau ada HB di bawah 10 dan itu tidak pernah naik, maka sebaiknya kita screen dan jangan itu thalassemia. Kalau anak dengan thalassemia dan tidak mendapatkan transfusi, dia akan menjadi stunting, pendek. Angka ini umurnya 17 tahun. Jadi nama saya Nikaul, ini anak saya. Kita tahu dia dari semenjak dia umur 6 bulan. Semenjak itu kita berpikir bahwa dia putih. Ternyata kita konsultasi ke dokter, dokter bilang dia kekurangan sel darah merah, sel darah putih yang menutupi dia. Terus dokter bilang jalan satu-satunya cuma transfusi darah, tidak ada obat lain. Yang kita ikuti saja saran dokter. Jadi sampai sekarang dia sudah umur 17 tahun. Dia sekarang 1 bulan 2 kali transfusi. Tiap 2 minggu dia 3 hari masuk untuk transfusi. Tiap 2 minggu dia 3 bag. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau sudah ini diketahui, harapannya anak-anak ini akan tumbuh maksimal dengan baik, tumbuh optimal. Jadi itu hidupnya kita. Kalau penyakit ini genetik tidak bisa disembuhkan. Jadi we have to live with this. Jadi kita akan hidup dengan penyakit ini. Jangan akan menjadikan komorbid, maksudnya kesulitan hidup. Ya, dan mungkin nanti kalau edukasinya ke depan selain transfusi teratur, menemukan kasus penyakit ini bisa dicegah. Dicegahnya dengan yang orang yang punya genetik thalassemia jangan menikah dengan orang yang punya genetik thalassemia, jadi nggak keluar thalassemia. Itu bisa dicegah asalkan kita tahu. Sudah sampaikan bahwa nanti kami ingin menjalin kerjasama dengan PMI untuk ketersediaan darah. Jadi semakin masyarakat banyak yang di screening, banyak yang tahu bahwa dia thalassemia, maka DPM akan menyediakan tidak hanya donor mati kan, jadi donor hidup. Jadi untuk misalnya untuk anak ini dia ada golongan darah A, mungkin akan disediakan 5 orang golongan darah A. Kan nggak mungkin orang satu donor tiap bulan. Bulan ini orang ini, bulan depan orang ini, 6 bulan berikutnya udah balik nomor 1 lagi. Gitu. Jadi setiap anak akan mungkin memiliki 4 atau 5 donor hidup yang akan menjamin dia untuk. Nah itu makanya asosiasi orang tua yang kita sebut sebagai POPI, Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia, kami ingin mendirikan di NTT. Jadi orang tua yang anak-anaknya thalassemia itu bisa dikumpulkan karena hanya mereka ini yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi adik-adik sekalian, saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, dari lapisan apa saja masyarakat di Nusa Tenggara Timur, jangan takut kalau misalnya ada penemuan anaknya, adiknya, kakaknya yang mendapat thalassemia. Karena saya sebagai ketua umum PMI, saya menjamin bahwa darah itu tersedia. Tentu saja saya juga menghimbau kepada masyarakat NTT, mari kita sama-sama untuk melakukan transfusi darah dengan selain transfusi darah, mendaftarkan diri untuk menjadi bank darah hidup. Dengan kita memberikan darah kita kepada mereka yang membutuhkan, puji Tuhan, insya Allah di dunia kita hidupnya bahagia, meninggal masih masuk surga. Itu pasti, karena bisa memberikan hidup dan kehidupan bagi orang lain. Gitu. Terima kasih. Ya. 1, 2, 3.